Oke, kita langsung mulai aja ya. Anda sudah membagikan satu bab yang sangat spesifik dari buku Strategy as Leadership, dan hari ini kita akan coba bongkar isinya sampai ke akar-akarnya. Bab ini fokusnya ke sesuatu yang disebut tantangan struktural. Ini bukan sekedar masalah bisnis biasa loh. Coba deh Anda bayangkan, Anda ini kapten di sebuah perusahaan yang bisnisnya itu sumber daya alam, minyak, mineral, atau mungkin hasil tani. Rasanya itu seperti terus-terusan melawan gravitasi, karena harga komoditas Anda, ya kan, dalam jangka panjang, itu trennya turun terus. Betul. Dan yang bikin ini unik banget tantangannya adalah kalau di industri lain, kalau ada masalah, solusinya seringkali apa? Inovasi. Bikin produk baru, fitur baru, layanan baru. Nah, di sini produknya ya itu-itu aja. Minyak ya tetap minyak, jagung ya jagung. Jadi permainannya bukan soal mengubah produk, tapi soal bagaimana Anda bisa bertahan hidup dalam siklus harga raksasa yang bisa puluhan tahun gitu. Buku ini argumennya kuat banget. Kuncinya itu ya memahami siklus ini dan menerima apa yang disebut DNA spesifik dari bisnis komoditas. Benar. Jadi misi kita dalam pembahasan ini adalah untuk benar-benar mengerti kenapa sih tantangan ini begitu sulit, kenapa sering banget menjebak pemimpin-pemimpin yang paling cerdas sekalipun, dan apa sebetulnya jalan keluar yang ditawarkan buku ini, terutama ketika ya semua opsi kelihatan buntu dan situasinya terasa nggak enak banget. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari jantung masalahnya dulu. Buku ini langsung nunjukin rintangan pertamanya, mendiagnosis masalahnya aja udah susah banget. Ini bukan cuma sekedar, oh harga lagi turun. Masalahnya, ada beberapa siklus yang jalan barengan dan tumpang tindih. Ada siklus jangka pendek, mungkin hitungan bulan, lalu siklus jangka menengah beberapa tahun, dan yang paling seram, ada yang namanya siklus super, yang bisa berlangsung 20 bahkan 30 tahun. Tepat sekali. Analogi yang pas itu, kayak Anda mencoba memprediksi cuaca, tapi ada 3 sistem badai yang beda-beda. Ada badai tropis, angin topan, sama front dingin raksasa. Semuanya bergerak ke satu titik yang sama dari arah berbeda. Nah, mana yang mau Anda perhatikan? Bingung kan? Pas harga lagi naik sedikit aja, gampang banget kita mikir, tren turunnya udah selesai, waktunya ekspansi. Padahal bisa jadi itu cuma riak kecil di tengah gelombang penurunan jangka panjang yang masif banget. Proses untuk benar-benar paham situasi ini, atau yang buku ini sebut sense making, jadi luar biasa rumit. Tunggu, ini menarik. Jadi masalah pertamanya itu kebingungan ya. Para pemimpin ini bahkan mungkin nggak sadar mereka lagi di tengah badai besar. Tapi oke, katakanlah mereka akhirnya sadar. Oke, kita dalam masalah jangka panjang. Buku ini bilang masalah berikutnya adalah cara mereka menafsirkan konflik internal yang muncul. Ini bukan konflik biasa kan? Bukan, sama sekali bukan. Disinilah bedanya yang paling krusial. Di banyak industri lain, misalnya teknologi atau jasa, kalau ada perubahan besar, ketakutan utama karyawan itu apa? Kehilangan kompetensi. Skill saya masih relevan nggak ya? Bisa nggak ya saya belajar teknologi baru ini? Itu kan ketakutan soal kemampuan. Tapi kalau di industri sumber daya alam, pekerjaannya itu relatif, ya begitu-gitu aja. Insinyur tambang 20 tahun lalu sama sekarang, inti pekerjaannya masih mirip. Rasa sakitnya itu bukan dari situ. Jadi dari mana dong? Dari kerugian langsung, direct loss. Sangat gamblang dan sangat personal. Ketika perusahaan harus efisiensi brutal untuk bertahan, artinya apa? Ya bonus dipotong, anggaran departemen disunat, fasilitas dikurangi, bahkan gaji bisa jadi ikut kepotong. Ini bukan lagi soal saya takut nggak bisa ngerjain hal baru, tapi lebih ke saya nggak mau terima lebih sedikit dari yang biasa saya dapat. Rasa sakitnya itu langsung ke dompet, ke gaya hidup. Oke, saya ngerti. Jadi ini mengubah total psikologi penolakannya ya. Orang bukan melawan karena takut gagal, tapi karena merasa haknya diambil. Dan buku ini juga nyebut kalau perlawanan itu bukan cuma dari dalam kan. Pihak luar kayak pemasok juga ikut ngelawan karena anggaran pembelian ke mereka dipotong. Wah, ini jadi kayak perang di banyak lini ya. Tepat sekali. Anda harus berhadapan sama serikat pekerja yang nolak pemotongan tunjangan. Di saat yang sama, Anda harus negosiasi sama vendor yang nolak penurunan harga. Semua orang merasa kehilangan sesuatu yang sangat nyata. Nah, ini yang bikin tantangannya jadi emosional banget. Dan susah dipecahkan cuma pakai data atau logika bisnis yang dingin. Rasa sakitnya terlalu personal, gitu.
Oke, jadi kalau para pemimpin ini salah diagnosis masalah dan salah paham sumber penolakan, mereka pasti bakal coba solusi yang salah juga. Dan ini ngebawa kita ke bagian yang menurut saya paling kena dari bab ini. Sebuah cerita yang jadi studi kasus sempurna tentang jebakan yang disebut jebakan kesederhanaan palsu atau The Trap of False Simplicity. Benar, ini inti argumen dari buku ini. Ceritanya tentang seorang eksekutif wanita yang sukses banget, namanya Florencia Vazquez. Florencia ini bukan orang sembarangan, dia berhasil membangun firma jasa hukum jadi pemain besar di industrinya. Itu kan bisnis yang super kompleks ya kan? Penuh dengan ego pengacara hebat, persaingannya ketat, apapun yang dia sentuh jadi emas deh pokoknya. Terus, dia mutusin buat investasi di bidang yang beda banget, agrikultur. Sesuatu yang dari luar kelihatannya ya jauh lebih sederhana. Maksud saya, nanam sesuatu di tanah, terus panen, dibanding ngurusin firma hukum, kayaknya nggak rumit-rumit amat, kan? Nah, itu dia jebakannya. Florencia ini membawa semua resep sukses dari firma hukumnya ke bisnis pertanian ini. Dia percaya sama talenta, jadi dia kasih gaji di atas rata-rata buat nalik manajer pertanian terbaik. Dia peduli sama karyawan, jadi tunjangannya bagus banget. Dia juga komitmen sama keberlanjutan, jadi dia pakai praktek-praktek ramah lingkungan jangka panjang. Semua hal yang di atas kertas kedengarannya bagus banget, dan ya logis di dunianya dia. Tapi hasilnya gimana? Unit agrikulturnya rugi melulu. Terus-terusan rugi. Setiap kali rapat evaluasi, Florencia pasti nanya, kenapa kita rugi lagi? Dan manajernya itu selalu punya jawaban yang masuk akal, tapi selalu nyalahin faktor eksternal. Tahun ini kemaraunya panjang, Bu. Tahun lalu hujannya kebanyakan. Harga komoditas global lagi anjlok. Selalu ada kambing hitam di luar kendali mereka. Kebayang sih frustasinya Florencia. Dia bisa naklukin dunia hukum yang ruwet, tapi dibikin pusing sama bisnis yang kelihatannya sederhana. Dia pasti mikir, apa yang salah ya? Manajer saya nggak kompeten, atau saya nggak ngerti bisnis ini. Disinilah diagnosis buku ini masuk. Florencia jatuh telak ke dalam jebakan kesederhanaan palsu. Tepat. Dia berasumsi kalau logika bisnis yang bikin dia sukses di satu industri bisa diterapkan gitu aja di industri lain. Dia nggak sadar kalau bisnis komoditas kayak pertanian sama bisnis jasa terdiferensiasi kayak firma hukum itu punya DNA atau sistem operasi yang secara fundamental beda banget. Menerapkan logika yang salah itu kayak nyoba jalanin aplikasi iOS di HP Android, yang nggak akan jalan. Oke, kalau gitu apa sebetulnya DNA atau aturan main yang benar buat bisnis pertanian ini? Apa yang Florencia nggak lihat? Buku ini membedahnya dengan sangat jelas. DNA bisnis jasa kayak firma hukumnya Florencia itu dibangun di atas pilar kayak branding yang kuat, layanan pelanggan premium, dan inovasi. Nilai diciptakan dari diferensiasi. Sebaliknya, DNA bisnis komoditas itu dibangun di atas 3 pilar yang sangat berbeda dan seringkali terasa brutal. Pertama, efisiensi biaya yang kejam. Siapa yang bisa produksi paling murah, dia yang bertahan. Kedua, fleksibilitas keuangan. Anda harus punya modal kuat buat bisa beli aset pas harganya murah di titik terendah siklus, dan nahan diri buat nggak jor-joran pas harga lagi di puncak. Ketiga, kemampuan arbitrase, yaitu lihai manfaatin perbedaan harga antar pasar atau waktu. Wow, itu dua dunia yang beda total ya. Yang satu soal menciptakan nilai lebih, yang satu lagi soal menekan biaya habis-habisan. Jadi semua praktik baik yang dibawa Florencia, gaji tinggi, tunjangan hebat, itu justru jadi beban biaya yang membunuhnya di dunia yang menuntut efisiensi brutal. Persis, dia mencoba memenangkan permainan catur pakai aturan main halma. Ini wawasan utama dari bab ini. Kegagalan itu seringkali bukan karena kurang pinter atau niatnya jelek, tapi karena salah menerapkan logika fundamental bisnis. Anda harus tahu Anda lagi main di permainan yang mana. Oke, jadi kalau menerapkan logika bisnis yang salah itu satu jebakan besar, rasanya wajar ya kalau para pemimpin ini coba cari jalan keluar. Mungkin mereka mikir, oke, permainan komoditas ini terlalu brutal. Gimana kalau kita nggak main di sini lagi? Kita pindah ke bagian lain dari industri ini yang lebih seksi. Ini kayaknya nyambung ke ide berikutnya di buku ini kan? Nyambung banget. Ini jebakan kedua, yang seringkali merupakan reaksi dari kegagalan di jebakan pertama. Perusahaan-perusahaan ini mencoba melarikan diri dari kenyataan pahit bisnis komoditas dengan cara diversifikasi. Biasanya secara vertikal.
Mereka gerak ke hulu atau hilir dalam rantai nilai. Perusahaan tambang mungkin mikir, daripada cuma jual biji mentah, gimana kalau kita bikin pabrik pengolahannya juga? Atau perusahaan sawit mikir, daripada jual CPO, ayo kita bikin merek minyak goreng sendiri dan jual langsung ke konsumen. Loh, tunggu dulu. Bukannya itu nasihat bisnis yang standar? Integrasi vertikal, diversifikasi, bukannya itu langkah cerdas biar nggak naruh semua telur di satu keranjang? Kenapa di sini tuh justru dianggap sebagai masalah? Nah, ini pertanyaan bagus, dan disinilah nuansanya. Buku ini nggak bilang integrasi vertikal itu selalu jelek. Tapi buku ini membingkainya sebagai bentuk potensial dari apa yang disebut penghindaran kerja atau work avoidance. Ini istilah psikologis yang tajam banget. Artinya, alih-alih menghadapi pekerjaan yang sulit, yaitu jadi yang terbaik dan paling efisien di bisnis inti mereka yang brutal itu, para pemimpin ini milih buat lari dan ngerjain sesuatu yang lain yang kelihatannya lebih menarik dan lebih menjanjikan. Jadi ini semacam pelarian yang dibungkus pakai bahasa strategi bisnis yang canggih gitu ya. Kami nggak lari dari masalah, kami lagi ekspansi ke pasar baru. Tepat. Menggoda banget kan buat mikir, kalau kita nggak bisa menang di permainan komoditas, ya udah kita main di permainan diferensiasi dan branding aja. Masalahnya, seperti yang kita lihat dari kasus Florencia, permainan itu punya DNA yang beda total. Keahlian yang dibutuhin buat jadi penjelajah minyak yang hebat di lepas pantai, yang urusannya sama geologi, risiko tinggi, modal raksasa, itu beda banget sama keahlian buat ngelola jaringan SPBU retail yang sukses, yang urusannya sama marketing, pengalaman pelanggan, dan efisiensi logistik. Mereka jadi amatir lagi. Benar sekali, mereka bawa pola pikir, struktur biaya, dan budaya dari dunia hulu yang sama sekali nggak cocok buat dunia retail hilir. Buku ini kasih contoh nyata dari perusahaan pulp, namanya Arauco. Mereka secara sadar milih untuk nggak terlalu terintegrasi secara vertikal. Mereka fokus untuk jadi yang terbaik di dunia dalam bisnis inti mereka, produksi pulp dengan biaya serendah mungkin. Hasilnya, jangka panjang, mereka jauh lebih profitabel di bisnis inti mereka dibanding para pesaingnya yang sibuk diversifikasi kemana-mana, dari kehutanan sampai produksi mebel. Ini pemikiran yang cukup radikal sih, karena ini kayak ngelawan semua ajaran di sekolah bisnis tentang pentingnya tumbuh dan ekspansi. Buku ini seolah-olah bilang, kadang strategi terbaik itu bukan berekspansi, tapi justru jadi lebih baik dalam lingkup yang lebih sempit. Tanyakan oleh seorang pemimpin pada dirinya sendiri dan timnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita melakukan ekspansi ini untuk benar-benar meningkatkan kapabilitas yang sudah kita punya, atau kita melakukan ini karena kita lari dari ketidakmampuan kita untuk sukses di bisnis inti? Ini pertanyaan adaptif yang nusuk banget, karena maksa adanya kejujuran yang radikal. Mungkin tujuan utamanya bukan untuk tumbuh lebih besar setiap tahun, tapi untuk jadi yang paling tangguh dan paling disiplin dalam permainan yang memang udah jadi takdir Anda. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Kalau kita simpulkan ya, pelajaran besar dari bab ini tampaknya adalah ini. Dalam industri-industri fundamental berbasis sumber daya alam, kemenangan itu bukan diraih dengan cara lari dari kenyataan, tapi justru dengan menguasainya secara total. Benar sekali. Ini tentang merangkul logika bisnis yang sangat spesifik dan ya seringkali brutal itu. Anda nggak bisa bawa mentalitas Silicon Valley yang serba disruptif, ke ladang jagung atau tambang batu bara. Di sini strategi itu bukan lagi soal inovasi radikal. Strategi adalah tentang ketahanan, resilience, tentang penentuan waktu, timing yang sempurna dalam siklus, dan pemahaman yang mendalam dan tanpa sentimen soal biaya dan modal. Ini permainan maraton, bukan sprint. Permainan kesabaran dan disiplin baja. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir nih untuk Anda renungkan. Buku ini memang membahasnya dalam konteks sumber daya alam, tapi coba deh pikirin, berapa banyak industri lain atau bahkan karir kita pribadi yang sebetulnya punya DNA spesifik yang seringkali kita coba hindari, bukannya kita kuasai. Mungkin Anda seorang seniman hebat yang terus mencoba jadi manajer, atau seorang programmer brilian yang maksa diri jadi seorang sales. Pertanyaan lanjutannya adalah, kapan berpegang teguh pada logika inti kita, pada DNA kita, menjadi sebuah tanda kekuatan dan fokus? Dan kapan itu berubah jadi sebuah penolakan keras kepala untuk beradaptasi dengan perubahan dunia? Di mana batas antara disiplin dan kekakuan? Nah, itu pertanyaan yang kayaknya nggak punya jawaban gampang.